Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natania Salsabila Nugroho. Dan saya Suci Romadona. Dan di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam bioinformatika. Seperti yang dapat dilihat di layar, saat ini kita sudah membuka laman resmi RCSB Protein Data Bank atau yang disingkat dengan PDB. Laman ini adalah gerbang utama bagi kita untuk mengeksplorasi struktur 3 dimensi makromolekul biologi sebelum kita melangkah lebih jauh ke simulasi molekuler docking. Selanjutnya pada bagian kolom pencarian kita klik 1HRV sebagai contoh protein yang kita cari. Nah, kemudian sudah muncul hasil seperti ini yang tertera di layar. Kemudian kita klik download files, kemudian tekan legasi PDB format sebagai hasil unduhannya. Nah, setelah diunduh, kita membuka web selanjutnya yaitu PubChem. Kita bisa klik di kolom pencarian, kemudian di kolom pencariannya kita klik Indinavir sebagai contoh kali ini. Nah, kemudian muncul hasil seperti pada gambar. Kita klik Indinavirnya, kita tunggu untuk hasilnya. Nah, kemudian setelah itu muncul hasil seperti ini. Langkah selanjutnya kita itu harus buka download, kemudian kita klik pada bagian 3D conformer yaitu bagian SDF. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita mencari kode SMILES-nya. Nah, setelah ketemu kode SMILES-nya, jangan lupa kita Ctrl+C untuk mengcopy kode tersebut. Setelah di-copy, kita buka web selanjutnya. Nah, di sini sudah muncul yaitu web Way2Drug. Di sini kita harus login dulu yang belum punya akun. Setelah kita punya akun, nanti kita klik Go for Prediction. Nah, setelah diklik Go for Prediction ini akan muncul tampilan seperti pada layar. Kita klik Predict Now Compound, kemudian kita klik lagi bagian yang SMILES. Kemudian di bagian ini kita Ctrl+V kode SMILES tadi, kemudian klik Get Prediction. Tunggu beberapa saat untuk hasilnya. Nah, ini merupakan hasilnya, bisa dilihat di layar. Kemudian kita klik untuk daya yang 0,7 untuk hasil yang lebih akurat. Nah, ini merupakan hasil dari daya 0,7, bisa dilihat di layar. Selanjutnya kita buka web yang terakhir yaitu dari SwissAdme. Di sini kita mengcopy lagi kode SMILES tadi di kotak ini. Setelah di-copy, kita klik Run. Kita tunggu hasilnya. Nah, di sini sudah muncul hasil dari copy data SMILES tadi.
Berdasarkan analisis drug likeness menggunakan aturan Lipinski, senyawa menunjukkan hasil yes dengan satu pelanggaran, yaitu berat molekul lebih dari 500 Dalton. Hal ini mengindikasikan bahwa senyawa masih berpotensi sebagai kandidat obat oral meskipun ukuran molekul yang besar dapat mempengaruhi absorpsi. Selanjutnya akan masuk pada bagian docking yang akan dijelaskan oleh Suci. Oke teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita masuk ke bagian docking. Yang pertama, kita buka aplikasi Moe, kemudian kita pilih file, kemudian kita klik open, kemudian kita pilih dokumen yang sudah kita download dari RCSP PDB tadi. Kemudian kita pilih 1 HRV, kemudian kita klik OK. Nah, di bagian ini, di bagian ignore, kita centang yang bagian waternya. Hal ini itu dilakukan karena untuk memprediksi interaksi antar ligan dengan protein target. Dengan mengabaikan air, kita lebih bisa fokus pada interaksi antara ligan dan protein untuk aktivitas biologinya, teman-teman. Oke, setelah tercentang, kemudian kita klik OK. Nah, di sini bentuk senyawanya ya. Kemudian ke langkah selanjutnya, kita klik Quick Prep. Nah, pada bagian to RMS gradient kita pilih 0,001 yang paling kecil. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita menunggu beberapa waktu dulu hingga tulisan yang pada bagian sebelah kiri itu hilang. Oke, teman-teman, di sini tulisannya sebelah kiri sudah hilang. Kemudian kita pilih save. Kemudian kita namai dengan hasil preparasi 1 HRV. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk langkah selanjutnya kita close dulu. Kemudian kita pilih file lagi. Kita open. Kemudian kita pilih dokumen yang sudah kita download dari website PubChem tadi. Oke, kita OK. Nah, kemudian pada bagian ini kita klik yang bagian atas itu ada compute. Kemudian kita pilih yang energi minimize. Oke, di situ kita bagian versi file itu kita fix charge, close. Lalu pada bagian gradient kita pilih 0,01, lalu kita pilih OK. Kita tunggu sebentar. Kemudian setelah itu kita pilih file, kita save lagi, kita namai dengan prev uji senyawanya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bedanya senyawa protein dan preparasi uji itu, kalau preparasi uji itu harus quick prep dulu. Sedangkan untuk senyawa ujinya itu tidak perlu quick prep tetapi langsung ke compute. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian docking. Yang pertama kita pilih file preparasi senyawa proteinnya. Kita klik OK. Nah, ini merupakan
senyawa protein yang sudah kita preparasi. Kemudian kita pilih compute, kemudian kita klik dock. Lalu di sini kita bisa lihat untuk reseptornya itu dari MOE dan site-nya itu lipid atom. Nah, pada ligand kita pilih MDB file, kemudian kita pilih file yang dari preparasi uji senyawa protein tadi. Kita klik OK, lalu kita run, kemudian kita klik yes. Lalu kita tunggu beberapa waktu untuk menghasilkan hasil dockingannya. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Bisa kita lihat dari hasilnya terdapat 5 garis atau 5 kotak, yang dimana ini menunjukkan 5 kali ulangan untuk dockingannya yang dilakukan. Dan yang di atas itu ada mol A, terus ada RSI-A, terus ada MSI-A. Terus ada SA, terus ada RMSD Rafin. Nah, kalau untuk yang SA ini, SA itu menunjukkan docking score, yaitu yang menunjukkan semakin negatif nilainya, itu semakin kuat ikatan antara reseptor dan ligandnya. Bisa dilihat, yang paling atas itu paling negatif. Kemudian di sini ada RMSD Rafin. Nah, pada MRSD Rafin ini itu menunjukkan bahwa nilainya, apabila nilainya semakin rendah, maka hasil dockingannya ini akan menunjukkan struktur simulasi aplikasi dari MOE itu semakin mirip dengan struktur eksperensinya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat senyawa-senyawa yang terjadi. Oke, kita kemudian kembali ke senyawanya tadi, terus kita pilih pada bagian ligand interaction, kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat interaksi antar ligand-ligandnya. Kemudian kita ubah menjadi 2D contact style, lalu kita centang seluruhnya. Oke, setelah itu kita klik apply. Lalu kita terlihat jarak bahwa yang hijau ini itu merupakan hidrogen, sedangkan yang ungu itu merupakan hidrofobiknya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ikatan yang terjadi adalah ikatan hidrogen dan hidrofobik. Nah, kalau ikatan hidrogen itu interaksi melibatkan atom hidrogen yang terletak pada ikatan sepasang atom lain yang memiliki muatan tinggi untuk aktivitas untuk elektronnya. Nah, kalau ikatan hidrogen itu ditandai dengan garis-garis putus seperti itu.
Nah, kalau untuk ikatan hidrofobiknya itu merupakan interaksi lemah antara molekul-molekul nonpolar yang tidak dapat membantu ikatan hidrogen dengan molekul air. Nah, ikatan ini itu merupakan gaya non-konvalen yang terjadi ketika spesies nonpolar cenderung berkumpul dalam air untuk mengurangi luas antarmuka antar spesies dan atau hidrofobiknya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.